Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat soleh dan soleha dimanapun anda berada, saya Riki Perdana mengajak semuanya untuk berbuat kebaikan. Karena kenapa? Salah satu amal yang selalu mengalir ketika kita sudah meninggal nanti adalah kebaikan kita menjadi amal jariah atau amal soleh. Nah, salah satunya ini ada yang namanya Laju Peduli Palestina. Masya Allah, ini buat anak yatim piatu di Palestina. Pokoknya, ayo kita dukung gerakan Laju Peduli. Masya Allah, semoga berkah dan semoga Allah meridhoi kita semua. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Rinsya. Saya mau ajakin teman-teman untuk bantu kita saudara-saudara kita di Palestina bersama Laju Peduli. Jadi saya mau mengimbau teman-teman untuk kita peduli sama saudara kita yang di Palestina, minimal dengan apa yang kita mampu. Semoga amal kita dilipat gandakan oleh Allah dan bisa jadi bermanfaat buat orang lain dan menjadi berkah serta menjadi asbab turunnya rahmat Allah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua yang hari ini menonton video ini, ada 4 golongan yang dirindukan surga. Salah satu golongan tersebut adalah mut'aimul ji'an, memberi makan orang yang lapar. Nah, memberi makan orang yang lapar itu adalah salah satu kelompok manusia yang dirindukan oleh surga. Nah, bayangin kalau yang lapar itu saudara-saudara kita dari Palestina, orang-orang yang menghafal Quran, orang yang hatinya ikhlas, tulus, bersih. Masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fikum, sukses selalu. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa menjadi golongan yang dirindukan oleh surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Laju Peduli semua? Masya Allah, Alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan kali ini dan kembali bersama Pekan Keluarga bersama Laju Peduli dengan tema untuk hari ini spesial banget, yaitu Raih Hidup yang Lebih Baik dengan narasumber yang keren banget, yaitu ada Ustadz Nakoy. Ya, beliau adalah Master Trainer dari The Seven Awareness. Nah, penasaran siapakah beliau? Ya kan, sebelum kita berbincang-bincang dengan beliau, ada baiknya kita akan simak video profil berikut ini kepada yaitu video dari video Ustadz Nakoy, ya, agar kita lebih kenal. Oke, mungkin bisa diputar videonya. Kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia lainnya. Itulah kalimat yang ia tuliskan dalam buku larisnya The Seven Awareness dan One Minute Awareness. Pria yang terlahir dari keluarga sederhana ini, ayahnya adalah petani dan tukang becak di Losari perbatasan Cirebon Brebes. Selama kuliah, ia tinggal di masjid sebagai penjaga sepatu dan petugas kebersihan di masjid. Namun, ia berhasil membuktikan kepada dunia
Di usianya yang ke-29 tahun, ia berhasil memecahkan rekor muri sebagai pembicara dan motivator dengan peserta terbanyak hingga 18.000 orang di Istora Senayan pada bulan September 2009 lalu. Sekarang, alumninya sudah tersebar di Asia seperti Hong Kong, China, Taiwan, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, bahkan sampai ke Paris di daratan Eropa. Pria muda ini sekarang sering tampil di Metro TV, MNC TV sebagai motivator. Dan dia juga ada di Radio Classy FM setiap hari Sabtu pagi. Bukunya sudah banyak menginspirasi ribuan pembaca dan alumninya, dari mulai The Seven Awareness, The Heart of Seven Awareness, Awareness of Ramadan, 21 Days to be Transhuman, dan 1 Minute Awareness. Buka hati dan pikiran. Berikan semangat yang luar biasa untuk menyambut motivator kita, penutur kesadaran Indonesia, Nanang Qasim Yusuf, Nakoi. Masya Allah. Apa? Halo Mas. Ya. Assalamualaikum Ustadz Nakoi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, perkenalkan saya Muhammad Hamzah selaku host pada pagi hari ini yang begitu cerah. Siap. Ustadz Nakoi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah makin baik. Seperti tema kita kan. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik. Ustadz, Masya Allah, ini sepertinya kita mengundang orang yang tepat dengan tema kali ini, raih kehidupan yang lebih baik nih Ustadz. Nah, dari kami Laju Peduli dan mungkin teman-teman yang hadir pada hari ini ingin tahu dong nih Ustadz, apa sih sebenarnya definisi kehidupan yang lebih baik ya kan dari Ustadz Nakoi, karena mungkin banyak orang saat ini merasa hidupnya sudah baik-baik saja. Apakah kita tetap harus mencari kehidupan yang lebih baik, dan sebenarnya kehidupan yang lebih baik itu dari apa sih sebenarnya? Ya, kita udah mulai nih. Sudah Ustadz. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Pertama dan utama saya bersyukur kepada Allah karena hari ini ya saya juga bahagia dan juga teman-teman bahagia, dan terlihat dari layar saya semuanya wajahnya auranya aura kasih semua, nggak ada yang aura kasihan ya. Ramadan ini membuat kita optimis, yakin, dan juga memiliki kepedulian kepada sesama kita ya, sesama Muslim, baik yang ada di Indonesia maupun teman-teman yang ada di Palestina, teman-teman yang Kuwait. Nah, di kesempatan yang berharga ini tentu saja kita mengaktifkan salah satu saraf kita yang membuat kita menjadi magnet rezeki adalah syukur. Karena orang-orang yang bersyukur itu ada yang mengatakan syukur itu dari kata shin, kaf, dan ro. Shinnya adalah syukur, ya, kafnya adalah karomah, dan ro-nya adalah rahmat. Jadi orang yang bersyukur itu biasanya happiness, kemudian R-nya adalah rahmat, penuh cinta, dan mudah mencintai orang lain, mudah mengasihi orang lain, dan ya kemudian ya dia juga punya karomah. Dia punya keistimewaan, baik istimewa di mata Allah dan juga istimewa di mata sesamanya. Dia punya amalan, dia punya sebuah kebiasaan yang sangat istimewa.
Itulah orang-orang yang kemudian pandai bersyukur insya Allah ya. Jadi saya mendoakan pada kesempatan hari ini sahabat-sahabat Laju Peduli semoga dalam keadaan yang penuh syukur kepada Allah dan juga bisa mentransfer syukur tersebut kepada ya sesama kita hamba-hamba Allah yang sedang berpuasa Ramadan pada kesempatan hari ini. Dan marilah kita berbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita semua berhasil menjadi ya umat Rasulullah yang bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dan menjadi hamba yang terbaik ya, manusia-manusia istimewa termasuk di bulan Ramadan ini teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang hebat ya. Dan di dalam salah satu buku yang saya tulis, Seven Wonders, memang ada satu kalimat bahwa musuh terbesar hebat adalah ketika kita merasa cukup baik ya. Jadi ketika kita merasa cukup baik atau good, seringkali kita sulit melangkah untuk menjadi hebat gitu. Jadi merasa cukup baik ini sering tertinggal di kemudian hari. Sering akan tertinggal di beberapa waktu yang akan datang. Jadi kita harus selalu membiasakan diri untuk selalu menjadi yang terbaik di antara yang baik. Dan insya Allah ya, tidak hanya di dunia juga baik di akhirat nanti. Orang-orang yang kemudian mengamalkan atau memahami dari hadis Rasulullah SAW ini bahwa orang yang beruntung adalah yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Baik dalam hal kecil ibadahnya maupun dalam hal yang besar, dia selalu mencari yang terbaik, ya, mencari yang terbaik. Jika misalnya Ramadan lalu motivasinya karena pujian, mungkin Ramadan ini motivasinya karena belajar ikhlas. Selalu yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, sehingga kemudian kita menjadi manusia terbaik insya Allah. Dan ada beberapa hal yang mungkin saya ingin berbagi materi ya, atau slide di sini apakah sudah di-oke ya. Kalau kita lihat teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat Laju Peduli, di sini saya ingin mengenalkan ya beberapa poin, termasuk sekarang saya tinggal di sekitar BSD Tangerang Selatan dan di Nakoi Center Indonesia tinggalnya, dan teman-teman ini beberapa buku yang saya tulis dari mulai Seven Wonders, 1 Minute Wonders, 21 Days to be Transhuman, Ramadan, dan juga yang terbaru adalah Bahagia Tanpa Syarat. Teman-teman yang hebat, dan di situasi pandemi ini orang-orang yang bahagia tanpa syarat ini yang juga luar biasa ya, bahagia tanpa syarat. Jadi bahagianya tidak bersyarat. Kan ada ya orang yang mengatakan saya sedekah kalau ada uang sisa. Nah ini kalau nggak ada sisa berarti nggak sedekah dong, ya kan? Saya sedekah kalau lagi dapat bonus. Nah kalau bonusnya nggak cair pas corona gimana? Sedekah nanti dong. Saya sedekah kalau nanti ya diterima pekerjaan saya. Kalau nggak diterima bagaimana ya? Saya sedekah kalau uangnya lebih, kalau tabungannya nanti ada banyak. Nah ini juga mindset atau belief yang salah tentang sedekah. Saya sendiri ya di buku saya salah satunya adalah 21 hari dituliskan bahwa sedekah yang terbaik itu adalah sedekah kalau kita istiqomah. Sedekah yang istiqomah, sedekah yang dimotivasi oleh habit, oleh kebiasaan, bukan oleh knowledge ya. Ketika kita knowledge biasanya akan nunda. Tapi kalau ketika habit justru ini akan membuat kita malah haus dalam sedekah. Nah, Ramadan ini kan sedekah terbaik di bulan Ramadan. Kalau kemudian kita istiqomah, misalnya sahabat-sahabat Laju Peduli, sedekahnya tiap hari nih, di Laju Peduli tanpa putus, sampai 21 hari ini, insya Allah, setelah 21 hari ini kan, sekarang ini hari Ramadan yang ke-9 ya, yang ke-9, artinya kalau dicoba, sampai akhir Ramadan 21 hari. Kalau 21 hari tanpa putus, wah itu nanti setelah Ramadan, kita saraf otomatiklinya akan mulai terbiasa dengan yang namanya sodakoh. Karena sodakoh itu bukan knowledge, sodakoh adalah habit. Kalau masih knowledge, alasannya banyak. Tapi kalau sudah habit, tangannya gampang aja gitu. Ada sedekah anak yatim di Palestina, ya udah langsung. Karena sudah habit. Tapi ketika masih knowledge, otak memberikan data banyak gitu. Indonesia juga masih banyak. Nah, itu data-datanya akan menutup gitu ya. Karena masih belum habit. Kalau sudah habit itu gampang aja. Karena saraf otomatiklinya sudah aktif. Nah, kalau sudah aktif jadi mudah. Kalau sudah mudah jadi kebiasaan.
Kalau kebiasaan jadi karakter. Kalau karakter jadi nasib. Dan nasib baik dimulai dari karakter baik dimulai dari kebiasaan, kebiasaan dimulai dari kemauan, ya, dan juga tindakan yang diulang-ulang. Nah, Ramadan inilah ya syahrul istiqomah. Ya, bulannya kita belajar istiqomah. Boleh dalam sedekah juga boleh. Istiqomah sedekah, istiqomah berbagi, istiqomah banyak hal. Karena orang yang istiqomah ini insya Allah dia akan terhindar dari dua penyakit manusia modern, yaitu takut dan sedih. Allah berfirman di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, konsisten, fokus, terus-menerus, tanpa putus. Maka Allah akan mengirimkan malaikat kepada mereka yang istiqomah ini, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih. Jadi kita diminta untuk tidak takut dan sedih. Pandemi ini kan, corona ini yang dihajar adalah hati kita, mental kita. Apa sih mental kita isi pas corona ini? Perasaan takut, betul ya? Takut yang berlebihan. Yang kedua apa? Sedih yang berlebihan. Ada yang di PHK ya sedih yang berlebihan. Sedih sih wajar, tapi kalau berlebihan kan jadi bahaya ya. Di PHK sedih tapi kemudian terus menatapi baper setahun nggak pernah kerja lagi, akhirnya bisa bahaya ya. Jadi bangkrut usahanya mungkin sesuatu natural, tapi kemudian menatapi bangkrutnya sampai setahun, pandemi sudah setahun ini tapi masih kemudian nggak move on, nah ini jadi masalah. Jadi orang-orang yang istiqomah ini justru Allah memberikan bonus di akhir ayat tersebut adalah wa absiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan. Jadi surga juga dalam arti kelak di sana dan juga dalam arti surga di dunia ini. Ya, rumah tangganya adalah surga. Amin ya, melihat anak-anak itu selalu ya cinta, kemudian menghormati Anda sebagai orang tua, itu juga surga yang harus kita syukuri. Karena banyak orang yang terlihat di luar hebat, tapi anak pun nggak bangga kepada dia. Anaknya kemudian juga lebih senang kepada ayahnya, temannya yang lebih sayang, lebih baik. Kalau ketemu auranya aura kasih, sementara ayahnya kalau ketemu auranya kasihan, kesel, marah, cemberut, ya kan? Akhirnya anak ini mengidolakan bukan ayahnya. Jadi surga di rumah itu juga bonus-bonus yang luar biasa. Saya punya anak kembar identik. Ketika saya pulang ke rumah, ya saya dapetin surga di rumah dari anak-anak saya. Lelah apapun dari luar kota, ketika dipeluk oleh mereka, rasanya langsung dibayar tunai oleh Allah, refresh lagi gitu ya. Tapi ketika kita pulang dari luar kota, kemudian capek sekali, pada saat buka gerbang, wajah tegang, langsung istri kita pun mungkin akan mengatakan, jangan gangguin papa, jangan gangguin ayah lagi capek gitu ya. Akhirnya dapetin bonus tadi nggak dapet ya. Nah ini teman-teman yang luar biasa. Jadi selalu ya bahagia tanpa syarat ini menjadi salah satu ya, syukur kita yang luar biasa. Di pandemi seperti ini, ketika kita bahagia tanpa syarat, ini menjadi salah satu rezeki yang luar biasa ya. Anda termasuk orang-orang yang tadi disebutkan berarti istiqomah. Jadi orang-orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dalam Al-Quran, kemudian mereka istiqomah, dan Allah akan mengirimkan malaikat kepada mereka. Janganlah takut, janganlah sedih. Dan gembiralah dengan surga yang Allah janjikan. Jadi konteks dalam kesempatan kali ini di sahabat laju peduli, yang sudah bagus sedekahnya, coba sekarang lebih bagus lagi dengan sedekah yang istiqomah di Ramadan ini ya. Mungkin sudah bagus sebelumnya ya. Sekarang kita mantapkan lagi sedekahnya tanpa putus ya. Setiap hari tanpa putus selama 21 hari itu dahsyat. Ya, misalnya belajarnya nggak harus besarnya gitu, tapi istiqomahnya. Kan ada yang sedekah besar tapi setahun sekali gitu ya. Tapi itu biasanya saraf otomatiknya belum langsung install program ya. Saya ada buku saya yang saya tulis ini yang kemudian saya berjudul 21 hari. Nah, ini riset saya dalam 21 hari tentang ilmu pikiran di sini juga. Orang kalau 21 hari sedekah tanpa putus, maka kemudian akan muncul saraf-saraf yang lebih positif ya, termasuk tadi sedekah. Nah, Ramadan ini yang hari ini momentumnya 21 hari ke depan menjelang Ramadan ini,
Coba diniatin sahabat-sahabat laju peduli, asal bismillah. Bagaimana kalau tengah jalan saya putus? Nah, ulang lagi gitu. Misalnya udah sedekah, laju peduli, kemudian putus pada hari ke-10, saya belum sedekah nih, gimana ya, Snakoy? Ya ulang dari awal lagi, berarti sedekahnya bukan 21 hari, bisa 30 hari ya. Apakah besar kecil? Tergantung. Yang penting sedekahnya dengan bahagia. Ya, semoga dalam bahagia itu ada ikhlas. Jadi kalau ikhlas itu terlalu tinggi, minimal sedekahnya dengan bahagia. Nah, orang bahagia itu kan ya jarang mengungkap atau mengulang-ulang atau mengungkit kebaikannya. Ya dia sedekah ya udah gitu. Jadi udah dia sudah bagian dari hidup yang sudah dia lewati. Nah, ini kalau kemudian dilakukan 1 orang, dikalikan dengan 2 orang, dikalikan dengan 5 orang, dikalikan dengan 10 orang, dikalikan dengan 1.000 orang, kalau sehari misalnya sedekahnya 25.000 aja, tapi istiqomah, dikali berapa ribu orang, itu udah dahsyat. Nah, ini salah satu hal yang sederhana, tapi butuh berjamaah ya, butuh kebersamaan. Ini menurut saya juga bagian dari hidup yang lebih baik ya. Jadi yang tadi sedekahnya sudah bagus, ini kalau pengen bagus lagi dengan kekuatan sedekah yang tanpa putus 21 hari, dan insya Allah menjadi salah satu rahasia berkah yang luar biasa ya. Teman-teman sahabat-sahabat laju peduli, insya Allah amin ya, dan kita semua belajar bersama-sama. Jadi sedekah ini jadikan sebagai ya install program di dalam saraf kita sehingga mudah, sangat mudah ya. Kalau sudah terbiasa menjadi mudah. Teman-teman yang hebat ya, sahabat-sahabat yang great, saya lanjutkan lagi di slide berikutnya, dan ini beberapa profil saya aja yang sudah disampaikan. Saya alumni UIN Jakarta, dan 2020 kemarin di UIN Jakarta membuat sebuah buku besar. Ada buku yang ditulis oleh salah satu profesor. Ternyata mereka mencantumkan saya sebagai salah satu alumni terkemuka UIN di nomor 61 ya. Mungkin salah satunya bukan karena gelarnya ya, tapi karena mungkin pernah membicarakan reformuri di Istora Senayan, teman-teman hebat. Ini suasana reformurinya di Senayan, dan ini media sosial saya Nakoy. Kenapa Nakoy? Sebelum ada yang tanya, karena nama Nanang Kos itu sering salah tafsir. Taunya adalah Kori Internasional. Jadi ketika habis dari podium, dari panggung, Ustadz saya dengerin mengajinya Ustadz luar biasa gitu. Tapi kenapa sekarang makin muda? Nah, ini udah salah orang berarti ya. Berarti itu Haji Nanang Kosim ya. Maka kita simpelkan jadi Nakoy. Nakoy itu singkatan Nanang Kosim Yusuf. Nah, teman-teman ya, sahabat-sahabat laju peduli, di buku saya yang paling baru di tahun 2020 lalu berjudul Bahagia Tanpa Syarat. Dan ini dikeluarkan persis bulan April 2020, ketika corona baru 1 bulan di Indonesia. Jadi saya sudah memprepare ya, pokoknya kita kehilangan apapun, pekerjaan mungkin hilang, omset mungkin turun, mungkin gaji juga dikurangi misalnya ya, mungkin dirumahkan, tapi jangan sampai hilang satu saja, yaitu bahagia gitu. Karena kalau ini hilang, semuanya berdampak gitu. Tapi kalau bahagianya hilang, berdampak kepada rezeki. Maka saya tulis buku untuk teman-teman, Bahagialah Tanpa Syarat ya. Dan ciri ya, ini juga buku saya tentang Ramadan, Awareness of Ramadan, yang setiap pagi jam 3 saya siarkan langsung di YouTube jam 3 pagi tentang Awareness of Ramadan. Nah, teman-teman sahabat-sahabat yang hebat, ada beberapa ciri kita lihat di buku ini, orang yang menemukan bahagia tanpa syarat. Ya, orang yang menemukan bahagia tanpa syarat, yang pertama adalah, nah ini kita lihat. Yang pertama, orang yang mudah menemukan bahagia tanpa syarat adalah dia mudah menyapa orang lain. Jadi ketika orang mudah menyapa, bukan disapa, berarti dia dalamnya tuh bahagia tuh. Karena banyak orang tuh pengennya disapa, ditraktir, betul ya? Berarti apa? Mentraktir ya. Kemudian ya ditelepon, menelpon ya, dilayani, melayani ya, dibagi ya. Ini juga mental dibagi kita rubah menjadi mental membagikan ya. Jadi orang yang mudah menyapa orang lain ini adalah ciri dari 5 karakter bahagia tanpa syarat. Yang kedua adalah mudah meminta maaf dan mudah memaafkan. Jadi orang yang mudah meminta maaf tuh memang di dalamnya tuh seperti air yang sudah penuh. Jadi dia tuh mudah minta maaf. Tapi orang yang sulit meminta maaf berarti dia sedang mencari kebahagiaan, bukan bahagia, sedang mencari. Ada yang dapat, ada yang belum gitu kan.
Nah kalau belum, akhirnya memaafkan tuh sulit sekali. Bahkan Ramadan datang 1 bulan pun memaafkan tuh beratnya luar biasa. Ada orang yang Ramadan datang tuh musuhnya masih disimpan, masih ada. Bahkan Ramadan, Lebaran ada, Lebaran pun, fitrah pun, kata dia enggak, kalau satu orang itu nggak bisa saya maafin, khusus yang itu. Gitu. Nah ada orang yang gitu kan, ada orang yang kalau keluarga itu sih saya nggak bisa. Kalau yang lain boleh, tapi yang itu sih sakitnya masih di sini gitu, gitu ya. Nah ini sulit meminta maaf atau memaafkan juga bagian dari yang sulit menemukan kebahagiaan, sehingga hidupnya tentu saja nggak lebih baik, jalan di tempat ya. Dan yang ketiga adalah dia mudah menyemangati orang lain, dia mudah memotivasi orang lain. Ketika dia mudah ya melihat ada teman-teman sedang sulit, sedang terpuruk, dia juga dengan mudah mengajak mereka bangkit bersama-sama dengan metode dia, dengan pendekatan dia, dengan cara dia ya. Dan ini juga salah satu syarat kita masuk surga kan. Dari mulai amal soleh, kemudian kita juga beriman, amal soleh, kemudian wattawassaw bil haq, wattawassaw bis sabr. Jadi 4 indikasi ini yang kita harus perkuat. Pertama, imannya diperbesar, diperkuat. Kedua, amalnya diperkuat lagi. Kemudian kita ini mudah nggak sih wattawassaw bil haqnya? Mudah nggak sih ngajak orang dalam kebenaran? Atau emang saya pikirin itu bukan siapa-siapa saya kok, bukan saudara saya kok. Itu kan ada juga kan yang orang yang kemudian terlalu cuek ya, bukan grup saya kok, bukan organisasi saya, ngapain gitu ya. Nah itu juga ada yang tersekat-sekat oleh keadaan itu. Dan yang terakhir adalah mengajak dalam ya kesabaran. Nah pandemi ini kan banyak yang nggak sabar gitu. Nah kita mengajak dalam kesabaran, termasuk mengajak ke webinar di Laju Peduli, mengajak ke seperti ini dan sebagainya. Dan yang keempat, ternyata mudah berbagi sedekah. Jadi orang yang mudah berbagi, orang yang mudah sedekah, memang di dalamnya dia sudah menemukan bahagia tanpa syarat. Ya. Jadi teman-teman yang hebat, apalagi di Ramadan ya, bahagia tanpa syarat ini yang kita sama-sama rawat, kita sama-sama jaga, maka menjadikan momentum yang terbaik ya teman-teman hebat. Orang yang ya mudah berbagi sedekah ini, ya insya Allah ya rezeki juga mantul kepada dia. Bahkan dituliskan di buku ini bahwa ya income kita tergantung perasaan bahagia kita. Jadi income kita itu tergantung perasaan bahagia kita, dan bahagia kita tergantung bukan seberapa banyak kita menerima, tapi tergantung seberapa banyak kita memberi. Jadi saya ulangi lagi ya bahwa income kita tergantung perasaan bahagia kita. Nah, jadi teman-teman yang sedang ikut webinar ini lagi bahagia nggak? Kalau bahagia berarti rezeki mau ngetuk-ketuk ini ya. Nah, dan kemudian berikutnya adalah kebahagiaan kita tergantung bukan apa yang kita terima, tapi apa yang kita berikan. Jadi kalau kita sering memberikan berbagi termasuk sedekah, membantu anak yatim, ini betul-betul luar biasa. Apalagi program Laju Peduli yang juga punya program sedekah untuk anak-anak yatim di Palestina itu betul-betul dahsyat ya. Karena itu kalau di dalam ilmunya Seven Awareness, sahabat-sahabat Laju Peduli, kita namanya belajar ilmu ikhlas. Karena kalau kita misalnya kita sedekah dengan anak yatim, tetangga kita, saudara kita punya merasa memiliki tuh. Suatu hari dia nggak salaman sama kita, kadang-kadang dibisikin oleh iblis itu. Nah itu dia tuh, udah dibantu, nggak datang lagi lebaran. Itu nggak ada syukurnya tuh. Ponakan itu yang dulunya susah luar biasa. Akhirnya kita goda lagi. Ya, tapi ketika kita sedekahnya jauh nih, misalnya Palestina, kita nggak tahu wajahnya, nggak tahu orangnya, nggak tahu daerahnya, nggak tahu siapa dia gitu kan. Sedekahnya tuh enak, plong. Tidak kemudian merasa memiliki, tidak merasa kemudian ya kita pernah ada di sana gitu. Sehingga itu membuat kita sulit digoda oleh iblis. Di buku saya Seven Awareness yang ke-7 tentang awareness of surrender, ilmu ikhlas. Iblis itu pernah bertekad kepada Allah, berjanji bahwa aku akan ganggu semua hamba-hambamu Tuhan. Semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang berjiwa ikhlas, yang tidak bisa kami ganggu. Jadi
teman-teman yang berdonasi atau sedekahnya dengan program Kayak Laju Peduli yang di Palestina seperti ini sebenarnya sedang belajar ilmu ikhlas. Belajar, nah juga lagi belajar ya, lagi belajar. Jadi belajar sedekah tanpa merasa memiliki. Anda kan yang sahabat-sahabat Laju ini nggak tahu siapa di sana tinggalnya, nggak tahu ininya, nggak masalah. Belajar, ya. Nanti insya Allah akan mulai terbiasa kalau sedekah ya udah kita lupakan gitu. Sedekah kita lupakan. Nah itu menjadi salah satu hal yang menjadi sangat penting ya teman-teman hebat sahabat-sahabat itu. Dan belajar itu yang kemudian kita sama-sama coba bersama-sama, dan ini menjadi ciri yang keempat dari orang yang bahagia tanpa syarat. Ya, jadi bahagia tanpa syarat, teman-teman yang hebat. Di buku yang saya pegang ini atau yang di slide ini, jadi terus-menerus ya, sedekahnya jangan putus asa, dan ya, tadi saya mendukung sekali teman-teman yang belajar ilmu ikhlas. Insya Allah kalau ikhlas nggak bisa diganggu sama sekali. Karena kalau nggak ikhlas nih godaannya banyak. Baru sholat, kita mau sholat malam ya, mau nambah rakaat aja, godaan juga ada loh. Kita mau nambah sholat nih rakaatnya, ya. Kadang-kadang ada bisikan, ya cukuplah segini aja gitu ya. Kita mau sedekah nih, udah mau transfer nilainya X, kayaknya kebanyakan kali ya. Ada aja godaan tersebut, ya. Mau baca Quran baru satu halaman mau nambah lagi, kayaknya ngantuk nanti aja. Bisa aja digoda itu. Ada aja godaan tersebut ya. Maka sedekah tanpa kita ya mengenal anak-anak yatim di Palestina, salah satu sedekah yang menurut buku saya Seven Awareness itu sesuai dengan awareness yang ketujuh, belajar ilmu ikhlas ya. Insya Allah saya doakan teman-teman ya di buku ini belajar ilmu ikhlas, yang awareness of surrender, ilmu ikhlas, dan orang-orang ikhlas itu nanti akan dipanggil oleh Allah. Allah juga berfirman, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatal mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang-orang yang jiwanya ikhlas itu ya salah satu cirinya adalah an-nafsul mutmainnah. Jiwanya itu tenang. Jiwanya itu ajak gitu, ajak itu istiqomah gitu. Jiwanya itu betul-betul strong leadership, kuat. Sehingga ya dia akan dapatkan tempat yang terbaik. Amin ya, semoga Ramadan ini kita semua belajar terus-menerus untuk mengasah diri kita menjadi manusia-manusia terbaik dengan Ramadan di atas rata-rata. Dan yang terakhir dalam happiness ini adalah semangat belajar yang tinggi. Nah ini kajian, webinar, online yang diadakan setiap minggu misalnya, ini juga kalau Anda semangat, antusias walaupun online, ini juga menjadikan berarti Anda orang yang bahagia. Jadi orang yang nggak bahagia itu malas belajar. Ya, dia malas belajar tuh, jadi belajar tuh malas ya. Bahkan ya walau dicoba terus, mungkin kita ada banyak orang yang memang di pandemi ini termasuk Ramadan ini yang hidupnya di depan TV, bahkan kadang-kadang TV nonton dia gitu kan, karena tiap hari nonton TV dia ngantuk, tidur, TV nonton dia gitu. Nah kita justru Ramadan ini punya semangat belajar yang tinggi sekali, belajar ya, menghafal, belajar dan seterusnya ya. Teman-teman hebat. Nah ini saya mengutip dari dua buku saya, Seven Awareness dan The Heart of Seven Awareness, bahwa ada satu quote, terutama tema kita ya, bahwa musuh terbesar greed ketika kita merasa good. Ya. Jadi hati-hati dengan good, karena kita sulit menjadi yang terbaik. Tapi jadi baik aja, cukup jadi baik aja ya, tidak yang terbaik ya. Di Indonesia misalnya kita dulu ada pemecah rekor muri, namanya Pak Andri Wongso, pesertanya 13.000 orang, satu seminar di Istora Senayan, dan wow sekali ya, 2003, tahun 2009 saya kumpulkan audiens 18.000 orang di Istora Senayan ya, itu saya terinspirasi oleh ya kalimat ini juga bahwa harus yang terbaik ya, dan itu juga yang disampaikan tadi oleh baginda Rasulullah SAW kan, harus yang terbaik teman-teman hebat. Jadi nah, problemnya biasanya untuk menjadi orang yang terbaik atau hidup yang lebih baik itu kita punya 4 hambatan. Kalau teman-teman sahabat Laju Peduli kita lihat di layar, ada 4 hambatan yang membuat kita sulit ya menjadi ya insan yang terbaik. Yang pertama adalah ya rasa nyaman yang berlebihan, rasa nyaman yang tinggi.
Nah, rasa nyaman yang tinggi ini harus kita dobrak di Ramadan ini. Ya, misalnya biasanya kalau habis subuh tidur, nah ini gimana kita dobrak nih habis subuh olahraga gitu kan, itu nyaman itu. Nah, kalau kita rajin olahraga kan hidup kita lebih baik dalam hal kesehatan. Karena puasa itu menyehatkan. Tapi kalau kita salah setting, bisa puasa, bisa tidur pada saat habis makan, habis sahur tuh bisa berdampak bahaya di kemudian hari. Tapi ketika Anda habis subuh ke masjid, kemudian olahraga, musuh nomor satunya kan rasa nyaman. Nyaman ini, nyaman luar biasa ya. Udah habis subuh ngantuk, habis sholat sih. Sholat subuh, sholat juga jamaah. Tapi habis subuh langsung segera cari selimut ya, misalnya ya. Nah ini juga harus kita dobrak kalau pengen menjadi yang terbaik ya. Kemudian ketakutan yang berlebihan. Takut nanti kurang. Kalau nanti saya sedekah, nanti kalau kurang bagaimana? Kalau nanti saya ada bonus dari perusahaan, kemudian saya sedekah, nanti uangnya nggak bisa bayar, ya, atau nggak bisa berbagi, nanti gimana? Nah, dia ketakutan. Padahal, teman-teman yang luar biasa, nggak ada rumusnya kemudian kalau kita berbagi malah kurang, gitu. Berbagi malah melipatkan, teman-teman itu. Itu seperti kalau kita datang ke tebing, teriak, misalnya, kita mengatakan, saya lelah. Mantul itu berkali-kali. Lelah, gitu kan. Mantul berkali-kali. Nah, sedekah juga sama. Jadi kita memantul dan memantul. Pak, saya sedekahnya senyum. Ya, dapatnya senyum. Gitu ya. Saya mau sedekah senyum. Dapatnya senyum. Saya sedekahnya doa ya, dapatnya doa. Nah, saya sedekahnya uang deh. Mau transfer, insya Allah kita akan mantul juga uang nantinya. Insya Allah. Amin ya. Jadi, Pak, saya sedekahnya doa. Ya itu bagus juga kita terima. Ya, tapi itu good. Kalau pengen yang great, sedekahnya senyum, bukan atau kalau orang-orang sukses itu, tapi dan senyum dan ya, senyum dan juga sedekah ya, dan juga sedekah uang. Dan sedekah zaman now ini kan mudah. Tinggal ambil handphone, tinggal transfer gitu ya. Mudah sekali ya. Tapi yang persulit adalah pikiran kita ya. Jadi pikiran kita tadi adalah salah satu adalah ketakutan yang berlebihan. Takut tapi udah lumayan berlebihan. Terlalu didominasi oleh otak kiri yang linier, matematis, dan selalu transaksional. Kalau saya ini bagaimana dan sebagainya. Itu bagus, tapi kalau terlalu berlebihan jadi nggak bagus ya. Kadang-kadang harus ada ruang otak kanannya. Kadang-kadang malah kita tidak hanya out of the box di situasi pandemi ini, malah harus no box ya. Jadi no box ya. Saya kebetulan lagi ada rezeki yang di luar dugaan. Sedekah ya tadi, apalagi sedekahnya belajar ikhlas di Laju Peduli salah satunya. Karena orang-orang yang dia no box ya, yang dia punya imannya yakinnya kuat, itu insya Allah ada salah satu hadis Rasulullah tuh, Rasul bersabda bahwa aballahu ayyarzuqa abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Jadi Allah gak akan ngasih rezeki kepada orang mukmin kecuali rezeki yang dia ada di sangka-sangka. Jadi min haitsu la yahtasib. Rezekinya bukan sesuai rezeki yang ada di dalam kertas atau ada dalam MOU ya, atau ada dalam komitmen sebagai pegawai, bukan. Anda punya rezeki melebihi di atas kontrak itu. Kenapa? Karena tadi min haitsu la yahtasib. Betul-betul Allah nggak kasih rezeki kepada orang yang beriman kecuali rezeki yang ada di sangka-sangka. Nah, salah satu rezeki yang ada di sangka-sangka adalah kita dengan sedekah tadi. Saya itu testimoni bahkan ya. Saya pernah tahun 2017 itu ingin menjual rumah saya di Serpong ini, di BSD, dan ketika sudah datang beberapa orang untuk sepakat, malah istri saya mengatakan kepada saya bahwa, ayah, kenapa nggak kita wakafkan rumah ini? Nah, saya sedekah uang mungkin biasa, tapi sedekah rumah itu kan buat saya nanti aja deh, jangan rumah. Dan saya malah curiga istri saya, kalau nanti sedekah rumah, jangan-jangan kita pengen balik ke sana ya, ke Cengkareng. Saya orang Cengkareng Betawi, jadi pengennya ngumpul sama encang-encing keluarga gitu kan. Kemudian saya menyampaikan nanti aja deh, tapi tiap hari terus diobrolin, dipanasin, diprovokasi baik terus, lama-lama akhirnya saya sepakat untuk mewakafkan rumah itu yang mau kita jual, dan saya ngontrak di rumah yang agak ke depan, bukan dimasuk ke jalan gang gitu. Dan kita ngontrak selama lebih dari 6 bulan,
Tapi pada masuki bulan yang ke-9 gitu, Allah ngasih keajaiban. Apa itu keajaibannya adalah ya pada waktu itu ada rumah yang luas sekali halamannya, dan itu rumah itu nempel dengan kantor saya Nako Center yang luasnya 3 kali lipat dari rumah yang saya wakafkan gitu. Dan sekarang saya tinggal di rumah itu. Jadi teman-teman sahabat yang dirahmati Allah ya, kalau misalnya kita punya problemnya adalah problemnya di keuangan, ya coba sedekahnya di uang lebih banyak lagi. Karena itu sebagai ya, apalagi tadi sedekahnya plus belajar ikhlas. Ya, Anda punya problem nggak rapi-rapi nih, hutang ini sudah lebih dari 2 tahun, sudah betul-betul membuat kita stres gitu. Udah, saya mau bismillah deh, saya mau sedekah ke teman-teman di Palestina, anak-anak yatim, bismillah ya Allah, saya belajar ikhlas ya Allah. Udah, kita sedekah gitu. Dan akan dipantulkan tuh betul-betul luar biasa. Apalagi kita juga nggak matematis ya. Saya tunggu nih Allah, kalau sudah transfer, saya tunggu balasannya, nggak kayak gitu ya. Betul-betul ikhlas sudah, ikhlas itu. Jadi nggak kemudian menantang. Coba saya mau tunggu nih, kalau saya sudah sedekah ini, saya dapat duit nggak ya? Kayak gitu ya. Jadi nggak seperti itu teorinya. Kita sedekah dan ikhlasin. Karena yang namanya doa itu, sahabat-sahabat lagi peduli, sahabat-sahabat Akoy, ya, itu kan ada 3 tipe. Ada orang yang berdoa langsung Allah kabulkan, namanya doa instan. Ya. Anda berdoa, Anda sedekah, langsung Allah balas langsung dalam balasan, ini namanya doa instan. Anda berdoa nih ya Allah bla 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 bla, ya langsung Allah munculkan ya, doa instan. Tapi ada juga doa namanya doa delay. Doa yang sengaja Allah tunda, karena kalau diberikan malah buruk buat kita. Misalnya ya ibu bapak sekalian punya anak SD kelas 1 atau kelas 2. Dia minta motor. Kira-kira dikasih nggak sih? Ya, saya tanya ya. Anaknya punya motor, sekolah naik motor. Ya kan, katanya kan sekolah mau dibuka nih, anaknya minta motor. Dia nangis, "Mama beliin motor, Ma, aku sekolah mau naik motor sendiri." Anda tuh punya uang. Kira-kira kasih nggak motor itu? Nggak dikasih. Bukan berarti nggak mampu, bukan berarti nggak sayang, tapi karena Anda sayang kepada anak Anda sengaja nunda, nggak dikasih motor. Jadi bisa juga ketika kita berdoa dengan betul-betul yakin, dan Allah belum ngasih kepada kita, bisa juga itu karena Allah sayang kepada kita, ya, karena Allah punya rencana yang kita nggak bisa menangkap, kenapa ditunda gitu. Tapi suatu hari Anda punya anak kuliah, bukan dikasih motor malah kemudian ya dikasih yang namanya mungkin bahkan mobil sebagai sebuah bonus ya. Itu adalah contoh bahwa kadang-kadang ya doa kita tuh nggak dibalas langsung, seperti nggak dibalas, ditunda. Tapi tiba-tiba dikasih bonus, wow, kayak di kemudian hari. Jadi kalau kita ya berdoa, sedekah, berbuat baik ini insya Allah dikabul. Hanya masalahnya nanti masuknya kemana nih? Anda sedekah dengan program anak yatim di Palestina ini, Anda sedekah, nanti akan masuk kategorinya, masuk ke Anda kebutuhannya apa? Dibalas oleh Allah, bisa masuk ke doanya doa instan, ada yang disehatkan, ada juga mungkin dimudahkan rezekinya, atau juga ada yang kemudian ya, dibalasnya adalah masuk ke dalam doa delay, doa yang kemudian nanti diberikannya pada suatu waktu yang tepat. Ada yang pada saat kita pensiun, ada yang pada saat kita sedang ya posisi di mana Allah ngasih doanya di delay, ditunda sengaja dalam momen. Dan ada satu lagi doa yang namanya doa deposito. Nah, doa deposito ini biasanya cair kalau waktunya sudah disepakati. Kapan itu? Kalau kita wafat. Nah, jadi ada orang yang pada saat wafat hidupnya malah berkah loh. Anaknya malah rajin ngaji, anaknya malah rajin sedekah, malah hartanya itu juga diwakafkan untuk madrasah, untuk rumah sakit, tanahnya digunakan untuk anak-anak yatim. Berarti dia nih punya doa deposito. Jadi jangan meminta kepada Allah doanya serba instan. Nanti dua-duanya nggak ada bonusnya. Doa delay nggak ada, doa deposito nggak ada. Karena sudah habis semua, sudah tunai, sudah cek tunai ya. Jadi terus berbuat kebaikan yang luar biasa, teman-teman. Jadi tadi ada 4 hal yang sudah saya sampaikan. Jadi ketakutan yang berlebihan, perasaan takut yang berlebihan ini ya kita kurangi di Ramadan ini. Termasuk takut kalau kita sedekah, takut kalau sedekah kurang. Nah, ini juga menjadi hambatan kita. Takut kalau kemudian ya
Kan banyak orang yang serba takut ini, takut ini dan sebagainya. Takut salah, takut dinilai, takut sama hantu, betul ya? Takut sama mencoba, takut disalahkan, ya, serba takut. Kemudian juga hambatan kita menjadi terbaik itu adalah fokus kepada kesuksesan masa lalu. Kadang-kadang masa lalu yang sukses itu bisa menghambat kita. Kalau dalam dunia korporasi misalnya, perusahaan misalnya, siapa sih teman-teman yang nggak kenal dengan Nokia misalnya? Semua orang pakai Nokia waktu itu, betul ya, handphonenya. Tapi hari ini Nokia hampir nggak dipakai oleh Anda, oleh saya, ya, karena Nokia fokus kepada kesuksesan masa lalu. Dia fokusnya kepada handphone purna jual, yang nggak pernah fokus ke smartphone. Akhirnya juga tertinggal ya. Jadi sukses di masa lalu itu bisa membuat kita menjadi good, tapi sulit menjadi hebat. Dan yang terakhir adalah merasa diri kurang layak atau minder, ya, merasa kurang pantas. Nah, teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat yang great, ini menjadikan kita semua sulit menjadi manusia yang terbaik, tapi kita akan cukup menjadi manusia baik. Kalau yang terbaik kita dobrak. Dan ada satu tulisan setelah ini, teman-teman boleh catat, juga boleh foto setelah ini tulisannya. Karena tulisan ini rumus yang saya juga jadikan rumus ya. Di Ramadan ini juga saya jadikan rumus. Mau catat juga boleh, karena banyak catat, banyak lupa. Jarang nyatet, jarang lupa ya. Nggak pernah nyatet, nggak pernah lupa ya. Karena pelupa boleh catat. Silakan sahabat-sahabat laju peduli boleh catat ya tulisan setelah ini. Teman-teman, sahabat-sahabat yang hebat. Apa itu tulisannya? Kita lihat sama-sama di sini. Kalimatnya bahwa ya, ternyata ada perbedaan yang mendasar antara orang gagal dengan orang sukses. Orang gagal itu, dia punya ribuan alasan. Sementara orang sukses, dia tuh hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Jadi orang yang selalu alasannya banyak, akan terus mendorong dia masuk ke dalam kategori gagal. Ya, kita punya rencana banyak, tapi alasannya banyak. Ya, kita punya rencana dikit tapi alasannya hanya satu, insya Allah dimaju. Nah, kita biasanya bertemu dengan orang-orang yang punya banyak niat tapi kemudian alasan banyak, betul ya, Ustaz Hamzah? Niatnya banyak nih, niat pengen ini, niat pengen ini, niat ini, tapi alasannya banyak. Niat pengen mantu orang, niat pengen ini, niat pengen, bahkan ada ya, ada orang yang ibunya pernah bilang, nah, kalau kamu punya uang, mama pengen berangkat umroh. Iya bu, beres bu, aman, bisa bu. Tapi ketika pulang ke Jakarta, ke Bogor, ke Tangerang, atau ke Bekasi, rumah dia bisa cicil rumah, cicil tanah, cicil motor, tapi berangkatin orang tua nggak bisa. Gitu. Itu sebenarnya bukan karena dia nggak punya uang, tapi karena banyak alasan. Karena banyak alasan, akhirnya nggak bisa, gitu kan. Bahkan kepada orang tua pun, kita tuh selalu pandai membuat alasan. Karena ahli membuat alasan, lama-lama kita disebut sebagai profesor alasan ya, ahli membuat alasan ya, ahli membuat alasan. Nah, untuk sukses teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat laju peduli, ya, termasuk Anda yang mau sedekah setelah ini ya, atau setelah habis saya bicara ini, maka ya jangan ada ruang alasan di situ. Saya tadi udah terbesit, saya mau transfer, udah langsung aja gitu. Karena menunda itu langsung muncul alasan gitu. Kayaknya enaknya nanti buat takjil ya, enaknya nanti buat ya mungkin besok aja kali ya sedekahnya. Nah itu menunda itu membuat Anda akhirnya alasan banyak, dan alasan itu muncul nggak jadi kesimpulannya nanti. Nah karena kita nih ahli membuat alasan, ke orang tua juga ahli membuat alasan, ke Tuhan pun kita ahli membuat alasan. Maaf Allah aku sibuk, Allah sibuk. Aku lelah ya Allah sehingga nggak bisa sholat malam, sibuk ya Allah ya. Aku nggak bisa baca Quran ya Allah, sibuk ya Allah ya. Jadi ke Tuhan pun kita banyak alasan, ke ibu pun banyak alasan. Apalagi ke istri, ke anak ya. Sebagai suami kita juga banyak alasan kepada istri. Ke istri pun sama, banyak alasan kepada suami. Sebagai ayah kita juga banyak alasan kepada anak. Ya nak, nanti ayah akan datang ya nak, nggak datang juga. Misalnya udah janji ya misalnya ya. Anda sebagai suami ke istri juga banyak alasan ya, sehingga banyak yang belum tercapai beberapa janji misalnya. Kepada ibu kandung pun kita banyak alasan. Jadi teman-teman yang hebat, sahabat yang great ya, di hari yang baik ini tanamkan satu hal saja, yaitu saya
hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Ya, coba sekarang boleh ditulis ya, kalau ada catatan boleh tulis. Kalau teman-teman sahabat Laju Peduli punya kertas, coba ditulis di kertasnya itu ya. Misalnya kalimatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari apa nih hari ini ya? Hari Rabu tanggal berapa nih? Tanggal 21 April 2021 saya ya berhenti menjadi ahli alasan. Itu yang besar tuh. Kalau pakai tulisan tangan, ahli alasan. Kalau bisa stabilo tuh, stabilo, ahli alasan. Core of the core gitu ya, ahli membuat alasan ya. Aduh, mau sholat subuh di masjid, ngantuk banget sih, nanti aja alasan. Aduh, kayaknya mau ini ya, mau sedekah, alasan. Ini musuh kita ini alasan ternyata ya. Kalau niat sih semua orang punya niat sih, niat sedekah tuh pasti punya. Ya, tinggal alasannya kita dobrak ya. Nah, lanjutkan komitmennya untuk sukses dunia dan akhirat. Ya, saya hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Nah, itu dicatat, kasih tanggalnya Ramadannya hari ke-9 hari ini, semoga masing-masing punya tafakur sendiri. Oh iya ya, saya udah berjanji nih, nggak boleh lagi deh saya menjadi orang yang sama. Menjadi orang yang lebih baik itu ya kalau kita berhenti banyak alasan gitu. Tapi kalau alasan banyak, kita akan jadi orang yang sama dan sama ya, teman-teman luar biasa ya. Jadi kita sama-sama membiasakan menjadi pribadi yang ya termasuk ahli sedekah, insya Allah ya. Karena tadi dikatakan bahwa income kita tergantung kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita tergantung ya pemberian kita, bukan yang kita terima. Artinya orang yang bahagia itu yang rajin berbagi atau sedekah. Dan orang yang kemudian sedekah terbaik itu ya terutama di bulan Ramadan. Dan Anda bisa eksekusi sedekah ini kalau kemudian hanya satu alasan. Ya, tapi kalau kemudian alasannya nanti ditunda-tunda, insya Allah ada sih niatnya, tapi eksekusi bisa bulan depan, bahkan bisa tahun depan. Bahkan bisa menyesal kemudian hari ketika Allah ambil nyawa kita mengatakan ya, dulu saya pernah punya niat Allah, tapi belum sempat aja masalah, belum sempat Allah ya. Bahkan saya punya teman bilang kayak gini bercanda ya, kamu sekarang jangan hafalkan bagaimana malaikat ya mungkin akhir bertanya nanti, Marobuka Allah, mana biuka Muhammad Rasulullah ya, mau kita buka Al-Quran ya, jangan hanya itu. Karena pertanyaannya pasti bukan pertanyaan naratif kayak anak SD, malaikat masa hanya kayak gitu aja, bukan. Jangan-jangan kalau pertanyaan berubah gimana? Dia bertanya, kamu kenal nggak dengan Ali gitu? Ali bin Abi Thalib? Bukan. Ali tetanggamu itu ya, atau Ali saudaramu, atau selamamu yang muslim. Nah, itu pertanyaan itu juga mungkin ya. Jadi kita diminta untuk ya kemudian memang sedekah, teman-teman hebat, agar kemudian menjadi pribadi yang insya Allah bahagia, rezekinya berkah, ya luas, termasuk luas di dunia dan juga luas kelak di akhirat. Walaupun makamnya sempit, kurang sempit, tapi kalau ahli sedekah luas. Nah, orang yang jarang sedekah, walaupun rumahnya luas, hatinya sempit. Kalau hatinya sempit, gelisah. Kalau gelisah, pengennya yang nuntut terus, nuntut orang lain, nuntut lingkungannya untuk memberikan kebahagiaan. Tapi orang yang sedekah walaupun dia seorang kontraktor, kontrak sana kontrak sini, ya pindah-pindah kontrakan, itu kalau dia hati sedekah, itu hatinya luas, kayak nggak ada yang kurang. Mungkin ada ibu-ibu, bapak-bapak pernah lihat orang yang kayak nggak pernah ada kurangnya gitu. Orang kok kayak nggak ada kurangnya ya? Jangan-jangan dia punya rahasia ahli sedekah. Sehingga ada orang semuanya punya ya, mobil punya, kontrakan punya, ini punya, tapi kok sempit kayaknya hidupnya. Memang hatinya sempit. Nah, orang yang hatinya sempit ini akhirnya walaupun rumahnya luas ya akhirnya mudah memaksa orang untuk membahagiakan dia. Jadi ya apalagi rumahnya luas, halamannya luas ya, rumahnya besar, rajin sedekah. Insya Allah ya. Jadi wah luar biasa. Amin Allahumma amin. Dan ya belum saya tutup ya teman-teman yang hebat, orang-orang yang kemudian ahli dalam sedekah ini saya tulis diambil dari buku One Minute Awareness ya. Ini buku saya One Minute Awareness.
mengutip tadi salah satu quote tentang satu alasan tadi. Ada buku saya Seven Wonders, ada juga buku saya itu. Nah, ini 21 hari tadi yang kemudian coba sedekah dengan istiqomah. Diambil dari 21 hari ini. Teman-teman hebat ya, sahabat-sahabat laju peduli, dan ya semoga ya kalau kita rajin sedekah ini akan ada perbaikan dalam CV kita. Bukan CV profile kurikulum vitae ya, tapi CV artinya C-nya adalah karakter dan V-nya adalah values. Orang yang punya karakter dan dia punya nilai, biasanya tuh memang ya dia selalu hidupnya berkah, bernilai ya. Kayak misalnya Anda punya uang 100.000, uangnya dilecek-lecek, dikuel-kuel, ditaruh di tempat yang nggak pantas ya misalnya, ya atau taruh di mana kuel-kuel, Anda datang ke toko masih laku juga karena Anda punya nilai. Nah, orang yang punya karakter dan punya nilai, biasanya tuh dia akan menjadi bermanfaat hidupnya dimanapun. Mau dia pegawai, mau dia entrepreneur, mau dia profesional, mau dia apapun pekerjaan dia, jabatan dia, selalu bermanfaat hidupnya karena punya nilai, punya values. Nah, ketika dia punya nilai inilah menjadikan pribadi-pribadi yang luar biasa, teman-teman hebat ya, sahabat-sahabat yang luar biasa. Dan sebelum kita tanya jawab ya, saya juga dulu ini ahli banyak alasan. Saya juga dulu adalah orang yang rajin membuat alasan, termasuk sedekah ya, termasuk dalam olahraga. Karena di dalam Seven Wonders ini saya menuliskan ada body set, mindset, heart set, dan soul set. Nah, kalau sedekah itu masuk ke dalam heart set, ya, bagaimana kita melampahkan hati itu dengan sedekah. Tazkiyatun nafas dengan sedekah ya. Nah, teman-teman yang hebat, saya dulu juga banyak alasan, tapi kemudian saya menemukan istilahnya dalam buku ini namanya OMA ya, 1 minute awareness. 1 minute awareness. Nah, 1 minute awareness ini 1 menit tapi yang membuat kita berubah, berjanji kepada Allah mau berubah jadi yang terbaik. Ini closing saya menjawab pertanyaan dari sahabat saya ya, Ustaz Hamzah tadi tentang lebih baik. Jadi ternyata menjadi lebih baik itu kita harus dibuka dengan yang namanya 1 minute awareness. 1 minute awareness. Nah, 1 menit di mana Allah mengubah hidup kita yang begitu luar biasa. Saya ingin sharingkan ya kapan 1 minute awareness saya. Saya waktu itu kelas SMA ya, aliyah di pondok pesantren. Jadi saya pulang dari pondok pesantren di daerah Cirebon, kelas 3 SMA. Kemudian pada saat pulang dari pondok itu, ada teman-teman saya satu asrama bilang, waktu itu belum ada nakoy. Nanang, boleh nggak saya nginep di rumah bapak kamu? Ya sebagai teman, satu pondok, ada teman yang mau ngikut pulang, satu orang Tegal, satu orang Pemalang, satu orang lebih jauh lagi. Ya. Kemudian, dan saya juga tuliskan di novel saya, My Name is Nakoy, tentang kisah ini ya teman-teman hebat. Pada saat saya pulang itu kemudian turunlah daerah namanya Losari, Losari Jawa Barat, Jawa Tengah itu. Belum ada angkot, kita sedang bercanda, ngobrol. Tiba-tiba kita sedang berjalan itu berpapasan dengan seorang bapak, yang bapak ini ya sedang menarik beca gitu. Yang dia bawa bukan penumpang, tapi setumpuk kapur-kapur gitu. Kemudian saya ditanya oleh teman saya, "Nah, kamu habis ini kerja atau kuliah?" Nah, saya menjawab waktu itu, saya kerja dia gitu. Kerja di mana? Kayak di Ancol gitu. Ngapain kerja di Ancol? Ngojek gitu. Jadi waktu itu hidup saya nggak yang terbaik gitu. Jadi pengennya ya biasa-biasa aja. Bantu orang tua ngojek di Ancol. Kenapa ngojek di Ancol? Karena paman saya tukang ojek di Ancol. Jadi referensi itu gampang banget, kerja di Ancol punya paman ngojek gitu. Tapi semuanya berubah ketika saya bertemu dengan tukang beca itu, dan kemudian saya baru sadar bahwa tukang beca itu adalah ayah saya gitu. Ya, bapak ini tukang beca itu ayah saya, dan kemudian saya balik dengan cepat lari ke belakang, saya panggil bapak. Dan saya cium tangan ayah saya sebagai seorang santri waktu itu, nggak ada perasaan malu, gengsi, minder, biasa-biasa aja. Dan ayah saya juga setelah salaman ya biasa aja gitu, dorong becanya dan kerja lagi. Tapi sejak peristiwa itu, ayah saya tuh nggak mau narik beca lagi. Dia ikat becanya di pohon nangka, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari kelima.
Pada hari ke-6 ibu saya bilang, Nanang, coba tanya bapak, kalau nggak narik beca gimana adik-adik sekolahnya gitu. Sebagai anak yang paling tua, saya mendekati ayah saya habis sholat isya dan saya bertanya, Pak, kok nggak narik beca lagi sih Pak? Nanti gimana sekolahnya Pak? Gitu, adik-adik gitu. Dan itulah pertama kali saya lihat orang yang hebat, orang yang kekar, orang yang kerja kasar, kerja keras, menundukkan wajahnya, dan menangis di hadapan saya, sambil mengatakan, Nanang, Bapak takut kamu punya Bapak jadi tukang beca gitu. Di budaya kami di Cirebon, kita jarang peluk ayah walaupun lebaran. Hanya cium tangan udah selesai gitu. Tapi malam itu, seperti ada yang membisikkan kepada telinga saya bahwa peluk ayahmu gitu, peluk bapakmu. Dan saya kemudian belajar memeluk ayah saya dengan erat sekali, walaupun ayah saya nggak mau dipeluk. Saya peluk orang, kemudian saya mengatakan, ya Allah Pak, semoga insya Allah Pak akan ada bintang rumah ini suatu hari nanti. Dan ayah saya kemudian netesin air mata, dan saya bertekad ke dalam hidup saya, Pak, besok saya mau merantau ya Pak ke Jakarta gitu. Saya keluar dari kamar ayah saya, menatap langit gelap itu, dan saya katakan, ya Allah, saya siap mengubah hidup saya. Saya akan wakafkan badan kasar saya ini, bekerja kasar, bekerja keras di Jakarta, demi mengubah air mata ayah saya. Dan sejak itu saya mengatakan bahwa saya hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Selama kuliah di UIN, karena memang nggak punya uang dari ayah saya tinggal di masjid 4 tahun sebagai marbot dan penjaga sepatu, dan ya penjaga masjid selama 4 tahun. Dan itu yang saya alami. Tapi semua itu tidak membuat saya tertinggal. Justru saya katakan bahwa suatu hari nanti, sebelum dia wafat, ayah harus merasakan surga di dunianya, gitu. Yaitu anaknya sukses. Dan setiap Anda juga pasti punya 1 minute awareness, 1 menit yang membuat teman-teman belajar, berjuang bersama-sama untuk menjadi manusia-manusia di atas rata-rata. Amin ya. Semoga teman-teman yang hebat ya, punya kepribadian yang lebih dahsyat lagi ya, belajar istiqomah, menjadi manusia-manusia unggul, manusia-manusia insya Allah di atas rata-rata. Amin ya, Allahumma amin. Dan teman-teman ya, buat sahabat-sahabat yang mau belajar sedekah istiqomah, nanti bisa ke Laju Peduli ya, buat sahabat yang ingin ya juga belajar bagaimana belajar istiqomah, boleh dicatat ya, saya ada satu kegiatan yang bisa teman-teman ikuti, belajar istiqomah setiap hari Kamis jam 1 sampai jam 4:30 sore. Ini latihan bagaimana belajar istiqomah dalam 21 hari. Semoga teman-teman semakin kuat dan mencintai sedekah dengan istiqomah. Insya Allah gerakan istiqomah ini kalau dilakukan bersama-sama dahsyat insya Allah ya. Termasuk sedekah istiqomah 21 hari. Membantu anak-anak yatim di Palestina bersama dengan Laju Peduli, insya Allah. Amin ya, Allahumma amin. Teman-teman, sahabat-sahabat dirahmati Allah, demikian sharing singkat dari beberapa buku yang saya tulis. Semoga teman-teman bertekad, mulai hari ini saya mau sedekahnya hanya punya berapa alasan? 1 alasan ya, yaitu apa? Tidak ada alasan. Ya. Saya mau sedekahnya 5 juta, tapi nanti gimana ya? Itulah bismillah jenting gitu. Ya. Ya, kalau kelamaan nanti kemudian masuk ke bisik, ya, yang bisikin orang lain, tapi pikiran sendiri. Karena di dalam buku Seven Awareness, pikiran itu adalah pelayan yang baik sekaligus majikan yang jahat. Jadi kadang-kadang pikiran itu bisa negative of mind, bisa dualitas, bisa good, bisa bad. Anda barusan dengan saya mungkin semangat langsung mau istiqomah dalam sedekah, tapi mungkin sejak berikutnya pikiran memberikan data. Nanti aja lah. Jadi jangan lama-lama, eksekusi segera mungkin ya. Karena pemimpin itu adalah eksekutor dalam hidupnya. Dia adalah driver, dia adalah pilot untuk hidupnya, teman-teman yang luar biasa. Sukses untuk sahabat-sahabat Laju Peduli ya, sukses semuanya dan terima kasih ya, salam kenal. Kalau ke BSD mampir ke Nako Center ya. Anda punya teman baru ya, sahabat-sahabat di sini. Terima kasih insyaallah ya. Kita boleh aja orang biasa. Kita boleh saja orang yang dari kampung biasa, tapi kita harus punya ya kebiasaan yang luar biasa. Salah satunya adalah sedekah tanpa putus selama 21 hari, apalagi luar biasanya kepada orang yang kita nggak kenal, anak-anak yatim di Palestina. Itu insya Allah hakul yakin
ya akan menjadikan rezeki Anda berlimpah-limpah, baik rezeki materi maupun rezeki sifatnya di luar materi, kesehatan, anak-anak soleh, dan semuanya. Amin Allahumma amin. Terima kasih ahlul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa banget nih Ustadz Nakoy, materinya pada pagi hari ini membuat kita tertampar kanan kiri gitu kan rasanya. Benar-benar Ya, ternyata untuk meraih kehidupan yang lebih baik itu bukan cuma penting, tapi penting banget ya kan. Bahkan harus dilatih selama 21 hari kalau kata Ustadz Nakoy ya, dengan syukur, sabar, dan juga salah satunya tentunya dengan berbagi gitu ya. Karena kebahagiaan itu untuk meraih sesuatu yang lebih baik ya, bukan hanya sekedar baik, kita tadi ada 1 minute awareness gitu ya, dan juga alasannya adalah tanpa alasan, jadi cuma lakuin aja gitu. Itu keren banget Mas Ustadz Nakoy, ini menginspirasi kita semua. Nah teman-teman Laju Peduli, akan seru banget nih selanjutnya, yaitu akan ada sesi tanya jawab dan akan ada 3 hadiah pemenang dari Laju Peduli ya. Ya, tadi apakah itu kamu pemenangnya ya, apakah kamu siap berbagi dan apakah kamu siap untuk bertanya. Tapi sebelum itu kita akan break dulu sebentar ya kan, karena akan ada iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat soleh dan soleha dimanapun Anda berada, saya Riki Perdana mengajak semuanya untuk berbuat kebaikan. Karena kenapa? Salah satu amal yang selalu mengalir ketika kita sudah meninggal nanti adalah kebaikan kita menjadi amal jariah atau amal soleh. Nah, salah satunya ini ada yang namanya Laju Peduli Palestina. Masya Allah, ini buat anak yatim piatu di Palestina. Pokoknya, ayo kita dukung gerakan Laju Peduli. Masya Allah, semoga berkah dan semoga Allah meridhoi kita semua. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mari Rinsya. Saya mau ajakin teman-teman untuk bantu kita, saudara-saudara kita di Palestina bersama Laju Peduli. Jadi saya mau mengimbau teman-teman untuk kita peduli sama saudara kita yang di Palestina, minimal dengan apa yang kita mampu. Semoga amal kita dilipat gandakan oleh Allah dan bisa jadi bermanfaat buat orang lain dan menjadi berkah serta menjadi asbab turunnya rahmat Allah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua yang hari ini menonton video ini, ada 4 golongan yang dirindukan surga. Salah satu golongan tersebut adalah mut'aimul ji'an, memberi makan orang yang lapar. Nah, memberi makan orang yang lapar itu adalah salah satu kelompok manusia yang dirindukan oleh surga. Nah, bayangin kalau yang lapar itu saudara-saudara kita dari Palestina, orang-orang yang menghafal Quran, orang yang hatinya ikhlas, tulus, bersih. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum, sukses selalu. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa menjadi golongan yang dirindukan oleh surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, jadi luar biasa banget. Dan kali ini materi kita lanjut ya, yaitu ditanya jawab. Ya, Assalamualaikum Ustadz Nakoy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, alhamdulillah kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dan juga untuk sahabat Laju Peduli, jika ada yang ingin bertanya di Zoom kali ini silahkan ditulis di kolom chat, nanti akan kita pilih pertanyaan terbaik ya, salah satunya akan ditanyakan langsung ke Ustadz Nakoy. Ustadz, pertanyaan pertama nih Ustadz, tadi kan kita sudah sangat teryakini, sudah sangat termotivasi oleh Ustadz. Nah terus ada pertanyaan nih Ustadz, bagaimana sih cara meyakinkan kepada orang yang selalu pesimis gitu Ustadz? Ya, pesimis. Ya, orang yang pesimis itu ya dia belum menemukan 1 minute awareness ya. Dia belum menemukan ya ibaratnya ya orang-orang yang sebenarnya kan kalau orang berubah itu ketika hatinya memang dirubah oleh Allah ya. Nah, orang yang pesimis ini bisa juga dia memang menutupnya dengan dari hal yang sederhana, dari mulai ya dari ucapan dia selalu berkata-kata buruk akan menutup dia menjadi orang yang pesimis. Ya.
orang yang pesimis juga, orang pesimis kira-kira ngomongnya apa? Pasti ceritanya pasti cerita curhat-curhatnya juga galau, betul kan? Cek Betul. lagi tulisannya juga galau-galau. Ya, cek lagi misalnya temannya pun dia ngajakin, karena orang pesimis tuh kayak kalau Anda pernah kelelep gitu, kalau di kampung saya itu ke sungai, narik apa aja, kolor teman pun ditarik juga gitu ya. Jadi rumput apa tarik semua biar jangan. Nah, orang yang pesimis tuh dia akan narik orang lain biar pesimis juga. Jadi terus diajak didakwakan dan bilang aja ke yang pesimis kayak gini, kamu bisa nggak sih biar kamu yakin? Ada resep dari Ustaz Nakoy gitu. Gimana caranya? Setiap hari sedekah tanpa putus 21 hari. Berapa nilainya terserah, mau 2.000, 5.000 itu bukan poin yang dibahas, tapi yang penting sedekah. Saya pernah mengcoaching seorang ibu yang punya utang 4 miliar. Pesimis banget 4 miliar. Bahkan dia bilang kalau saya mati pun mungkin nggak bisa lunas utang saya, Pak Nakoy. Saya bilang ke dia, ya Bu praktekkan 3S, tapi saya membahas di sini S yang terakhir lah, sedekah dengan bahagia. Langsung dia protes, saya yang dapat yang layak sedekah, malah saya nggak punya apa-apa kata dia gitu kan, namanya orang lagi galau kan gitu ya. Ibu udah bismillah aja 21 hari tanpa putus ya Bu. Pada hari pertama dia sedekah pagi-pagi itu kepada bapak-bapak yang sedang nunggu dan mungkin belum ada yang ngasih uang ke dia di pojokan itu. Dia kasih tuh uang. Yang dikasih tuh sekitar 3.000. Kecil sekali karena dia juga sulit. Ternyata orangnya mengucapkan apa? Makasih ya Allah, alhamdulillah Allah, semoga ibu sukses, semoga ibu ya sehat ya. Lihat, betul-betul memberikan ya sedekah dengan orang yang tepat itu luar biasa. Tapi sedekahnya nggak tepat, 3.000 malah mungkin ditolak gitu. Karena nggak tepat, dia nggak butuh banget teman-teman. Jadi sahabat-sahabat yang kulit ya, termasuk sedekah kita di Palestina untuk anak-anak yatim yang sedang menghafal Al-Quran ini, tepat mereka lagi membutuhkan. Sekecil apapun itu berharga buat yang butuh itu. Nikmat sekecil apapun. Apalagi besar ya, apalagi besar. Jadi tiap hari tanpa putus dia sedekahnya, tiap hari tanpa putus sampai 21 hari gitu. Dan akhirnya setelah 21 hari, dia bilang, mengatakan kepada saya, kemarin saya merasa orang yang paling banyak masalah, orang yang paling gak bahagia, orang yang paling menderita, orang yang paling merasa dizolimi. Sekarang saya merasa orang yang paling bahagia, orang yang paling layak, orang yang paling super gitu. Saya tanya ke dia, gimana masalahnya? Masalah insya Allah selesaikan. Masalahnya yang penting saya sekarang merasa menjadi orang yang paling pantas di mata Allah dan di mata teman-teman saya. Jadi sedekah itu berdampak melatih kepercayaan diri. Jadi sampaikan aja salam saya buat teman Anda yang lagi pesimis ya. Dengan sedekah berbahagia tiap hari tanpa putus. Misalnya sudah 20 hari dan lupa, ngulang lagi rumusnya gitu. Karena belum istiqomah. Nah ini dalam 21 hari sedekah itu keajaibannya banyak. Termasuk yang pesimis tadi gitu. Jadi nanti silakan boleh dicoba ya insya Allah. Amin. Demikian, terima kasih. Masya Allah, keren banget Ustadz jawabannya. Jadi untuk orang-orang yang pesimis harus selalu kita dakwahi, kita bantu, kita ajak, jangan sampai dia terus-menerus di dalam kondisi seperti itu ya, sahabat Laju Peduli. Nah Ustadz, ada lagi pertanyaan yang kedua dari sahabat Laju, sudah dicatat namanya ya oleh para host gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah kurang lebih bagaimana tips ya kan, dan untuk istiqomah berbagi, Ustadz bersedekah, sedangkan kita ini atau yang bertanya ini masih mahasiswa, jadi belum ada penghasilan gitu Ustadz. Sedangkan bagaimana istiqomah dengan sedekah materi itu tipsnya bagaimana Ustadz? Iya, saran saya ya, jadilah mahasiswa yang bekerja gitu. Wis. Jadi saya tuh mahasiswa dan waktu mahasiswa sudah nyari uang gitu. Karena kalau Anda bekerja sambil kuliah dan bekerja itu jauh lebih menantang dan sudah memprepare pada saat wisuda itu sudah siap untuk dipraktek, siap untuk praktek. Nah, saran saya sebagai contoh mahasiswa yang bekerja, karena saya tuh dikasih uang oleh bapak saya itu hanya Rp65.000 dari Cirebon dan nggak dikasih uang sampai saya wisuda, sehingga saya mengalami yang namanya the power of kepepet ya.
Jadi nggak ada pilihan, ya harus bekerja. Nah, jadi kadang-kadang rasa nyaman Anda itu harus didobrak. Bilang aja ke mama, Ma, mulai besok, semester besok saya mau kuliah sambil bekerja. Itu namanya melawan rasa nyaman. Dan Anda catat, Anda hanya punya satu alasan. Ada orang, ada teman kita, ada sahabat kita ya yang sampai wisuda pun masih minta orang tua, S2 juga minta orang tua. Nanti menikah juga minta orang tua, punya cucu pun minta orang tua. Orang tua juga ya namanya orang tua ya selalu kasih, tapi nggak mendidik ya teman-teman. Saran saya, pekerjaan sekarang sangat mudah. Anda bisa jadi konten kreator, Anda bisa jadi bahkan YouTuber ya, Anda bisa jadi ya bisa aktif di mana-mana, bisa apapun. Yang penting ya itu menjadi awal. Nah, Anda dapat berapapun ya sedekahkan gitu. Termasuk sedekah harian, mau mungkin sehariannya ya walaupun sesulit-sulitnya mahasiswa pasti megang uang gitu. Bisa apakah hanya 1.000 di hari ya masalah. Mungkin Anda adiknya lagi parkir bayar berapa Anda lebihkan. Latihan dalam keadaan sulit, sedekah itu akan menjadikan habit, akan terbiasa ketika Anda nanti sukses, kaya, mungkin bukan hanya 2,5%, bisa 30%. Stephen Jobs, ya, Bill Gates, kalau di Muslim pasti banyak sekali. Mereka juga mempraktikkan, bahkan di atas 10% penghasilan itu disedekahkan. Terbayang oleh kita yang Muslim, kalau kemudian kita sedekahnya lagi miskin, lagi sulit belajar sedekah, ternyata Allah ngasih momentum yang tak terduga. Anda bekerja dengan penghasilan yang luar biasa, Anda kemudian mewakafkan setiap bulan 30% dari gaji Anda untuk dilaju, misalkan peduli. Itu begitu dahsyat ya, begitu luar biasa. Jadi mumpung lagi jadi mahasiswa, sedekah harian silakan. Bagaimana caranya? Ya bekerja apapun udah, yang penting halal, bismillah. Saya mau jadi ojek online, lakukan aja, nggak masalah. Jadi mahasiswa bekerja, ya teman saya juga saya sarankan, kamu nggak ada penghasilan, ngelamar nggak dapat, jadi guru sulit, ambil punya motor, kenapa nggak jadi daftar jadi tukang ojek online, dan lakukan dengan bahagia sebagai sebuah lompatan singkat aja, no problem. Anda tiap hari dapat uang 50.000 sedekah 5.000 bisa. Dan dia bilang bisa ya, saya sedekah tiap hari 5.000, Pak Nako tiap hari 5.000 di masjid itu 5.000, no problem. Tapi kan itu dari keringatmu, dari kerja kerasmu, itu uangmu. Jadi itu betul-betul bernilai di mata Allah, itu dari ikhtiarmu gitu. Wagi uangnya kecil pun kamu lakukan, itu dahsyat. Jadi rasa nyamannya didobrak, ya malunya didobrak, mungkin gengsinya didobrak itu. Saya pengen bagiin orang tua saya, udah bismillah. Dan jangan nunggu uang beasiswa lama ya, mulai aja sekarang peluang kerja kan sangat mungkin. Itu yang namanya saudaraku, adekku, kamu sudah satu alasan, yaitu tidak ada alasan ya. Walaupun mahasiswa, saya bisa sedekah. Caranya gimana? Ya bekerja biar dapetin uang ya. Insya Allah. Amin ya. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, semuanya semoga terjawab ya oleh Ustadz Nakoy. Keren banget. Nanti kalau ada pertanyaan lain, mungkin bisa langsung DM aja di @nakoy, yaitu nama IG-nya Ustadz Nakoy. Keren banget, Masya Allah, The Seven Awareness. Nah teman-teman, mohon maaf banget nih teman-teman sahabat laju, karena waktu yang sudah banyak yang sampai di ujung acara ya. Ustadz Nakoy, kita sudah di ujung acara. Ustadz Nakoy, terima kasih banyak sekali atas materi, ilmu, pengalaman, semuanya kepada kita, insya Allah bermanfaat di bulan penuh berkah ini dan menjadi pahala amal kebaikan juga untuk Ustadz Nakoy dan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya. Untuk itu, sahabat Laju Peduli, kita dari Laju Peduli mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kepada Ustadz Nakoy juga, kepada semua sahabat Laju. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir batin. Saya Muhammad Hamzah pamit, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ustadz, terima kasih semua. Itu pamit ya. Iya Ustadz, berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat soleh dan soleha dimanapun Anda berada, saya Riki Perdana mengajak semuanya untuk berbuat kebaikan. Karena kenapa? Salah satu amal yang selalu mengalir ketika kita sudah meninggal nanti adalah
kebaikan kita menjadi amal jariah atau amal soleh. Nah, salah satunya ini ada yang namanya Laju Peduli Palestina. Masya Allah, ini buat anak yatim piatu di Palestina. Pokoknya, ayo kita dukung gerakan Laju Peduli. Masya Allah, semoga berkah dan semoga Allah meridhoi kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mari Rinsya. Saya mau ajakin teman-teman untuk bantu kita saudara-saudara kita di Palestina bersama Laju Peduli. Jadi saya mau mengimbau teman-teman untuk kita peduli sama saudara kita yang di Palestina, minimal dengan apa yang kita mampu. Semoga amal kita dilipat gandakan oleh Allah dan bisa jadi bermanfaat buat orang lain dan menjadi berkah serta menjadi asbab turunnya rahmat Allah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua yang hari ini menonton video ini, ada 4 golongan yang dirindukan surga. Salah satu golongan tersebut adalah mut'aimul ji'an, memberi makan orang yang lapar. Nah, memberi makan orang yang lapar itu adalah salah satu kelompok manusia yang dirindukan oleh surga. Nah, bayangin kalau yang lapar itu saudara-saudara kita dari Palestina, orang-orang yang menghafal Quran, orang yang hatinya ikhlas, tulus, bersih. Masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fikum, sukses selalu. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa menjadi golongan yang dirindukan oleh surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.